Sebenarnya brand franchise itu kita lihat dari mananya sih. Jadi kita harus tahu sebelum kita memutuskan untuk bergabung dengan bisnis franchise yang nanti ditawarkan ke Anda, maka kita harus lebih dahulu melihat seberapa bagus competitive advantage dari brand franchise tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas competitive advantage yang nanti didapatkan atau yang bisa kita gali lebih dalam lagi dari brand franchise pilihan Anda. Yuk kita mulai dengan cara mengetahuinya dan kita lihat apakah benar-benar brand franchise tersebut benar-benar bisa memiliki competitive advantage atau mempunyai karakteristik dibandingkan dengan brand franchise merek yang lain. Yuk kita lihat dan kita lihat bagaimana caranya untuk mengetahui competitive advantage dari brand franchise yang nanti akan Anda pilih. Yuk kita mulai ya. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah apa sih competitive advantage itu? Ya, secara garis besar adalah bagaimana produk franchise yang Anda pilih memiliki keunggulan ya. Keunggulan itu yang dibandingkan dengan kompetitor atau dari merek yang lain. Ya, jadi Anda nih ceritanya sudah mempunyai brand franchise pilihan nih, tapi ketika Anda masih ragu, maka yang Anda bandingkan adalah apakah si brand franchise tersebut mempunyai competitive advantage yang lebih baik dari brand franchise yang kompetitor yang nanti akan bersaing ke depannya ya di market. Yuk kita melihat apa saja yang harus kita lihat nih. Ya, yang pertama adalah mempunyai diferensiasi produk yang dijual. Jadi keunikan yang perlu kita lihat pertama adalah brand franchise tersebut mempunyai produk yang sudah mempunyai ciri khas tersendiri, sudah mempunyai uniqueness sendiri dibandingkan dengan kompetitornya. Contoh misalkan Anda ingin memilih brand franchise berupa makanan gitu ya, maka produk makanan yang nanti akan dipilih tersebut harus benar-benar berbeda dari merek-merek atau kompetitor yang lain. Ya, di sini penting kenapa? Karena kalau mempunyai uniqueness, mempunyai perbedaan, artinya ini mempunyai keunggulan yang sangat bagus yang mampu untuk mendorong penjualan ke depan ya, penjualan nanti ketika Anda sudah bergabung atau menjalankan bisnis franchise-nya. Maka hal pertama yang penting untuk dilihat adalah seberapa unggul, seberapa bagus produknya, seberapa mempunyai competitive advantage dibandingkan dengan merek yang lain yang sama ya. Jadi membandingkannya ini adalah dengan merek yang sama, dengan target dan market yang sama, produknya yang sama gitu ya, seberapa besar keunggulannya ya. Misalkan ini ayam goreng dengan rasa yang lebih enak dari yang lain, kemudian ayamnya ini mempunyai bumbu yang khas, nah itu salah satu keunikan ya. Ini yang perlu Anda lihat. Jadi kalau Anda di bidang kayak katakan di bidang laundry ya, laundry bisnis ya, jadi brand ini produknya bisa menjangkau ke semua kalangan dan juga secara timeline atau secara bisnis modelnya ini bisa satu hari selesai. Nah, dengan alat-alat yang mungkin sudah distandarkan mereka gitu ya. Itu salah satu contohnya dibandingkan dengan merek lain. Jadi kuncinya adalah Anda harus membandingkan produknya yang dijual itu dengan produk yang nanti dijual oleh kompetitor yang nanti akan menjadi pesaing ya, menjadi kompetitor ke depannya ya. Ada satu tadi yang harus kita lihat adalah diferensi produknya apakah ada di situ. Kemudian selanjutnya cost produk atau HPP produk. Nah, Anda harus lihat nih berapa kira-kira besar HPP produknya. Ya, jadi ketika Anda melihat sebuah produk, ya Anda tadi sudah tahu nih diferensiasi produknya apa. Kemudian nanti yang kedua harus Anda lihat adalah HPP produknya. Seberapa besar HPP produknya, berapa persen, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan gross profit yang cukup untuk membiayai operasional. Ya, jadi produk yang bagus tadi, HPP-nya berapa persen kira-kira. Nah, dari HPP persentase tadi, itu Anda akan mendapatkan gross profit. Nah, dari gross profit tersebut baru nanti akan Anda bayarkan lagi untuk operasional. Nah, setelah itu baru Anda mendapatkan marginnya. Nah, kira-kira yang harus Anda lihat pertama adalah ketika produknya itu bagus, maka Anda harus lihat juga HPP-nya. Kenapa? Karena nanti Anda akan menghitung nih berapa margin yang cukup sehingga operasional nanti bisa berjalan dan Anda bisa mendapatkan margin. Nah, Anda harus lihat dulu, jangan sampai produknya bagus tapi HPP-nya ternyata tinggi, sehingga Anda hanya mendapatkan margin yang kecil. Ya, itu perlu Anda lihat nanti ketika akan menganalisa sebuah portfolio bisnis franchise ya.
HPP-nya berapa persen, nanti keuntungannya Anda akan berapa persen. Ya, itu akan perlu dilihat ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana jaringan distribusi produknya. Nah, contoh nih, misalkan Anda bekerja sama membuka bisnis franchise berupa F&B gitu ya. Anda membuka di daerah tertentu, misalkan daerah Anda ada di Sumatera, gitu ya. Nah, apakah distribusinya itu bisa sampai langsung ke Sumatera atau nanti dikirim langsung dengan biaya yang lebih tinggi? Ya, ulang ya. Jadi apakah nanti dengan Anda berlokasi di daerah Sumatera, jalur distribusinya itu apakah aman atau tidak? Kalaupun aman, katakanlah nanti menggunakan paket atau kargo, berapa kira-kira kalkulasi biayanya? Itu harus Anda hitung tuh. Ya, jangan sampai jaringan distribusi produk ini misalkan hanya ambil barang dari Jakarta saja, contohnya di Jakarta, terus dikirim ke tempat Anda itu benar-benar bisa sampai dengan estimasi waktu yang tepat atau tidak dan berapa biayanya. Itu harus Anda kalkulasikan tuh. Ya. Jadi ketika Anda di luar kota, maka bagaimana Anda bisa melihat si brand tersebut mempunyai jalur distribusi produk yang sangat bagus. Contoh misalkan Anda memilih produk yang memang di tempat Anda atau di daerah Anda sudah ada kantor cabangnya. Nah, ketika nanti sudah ada kantor cabang, artinya ketika sewaktu-waktu Anda butuh produk tersebut atau bahan baku yang nanti dibutuhkan untuk membuat produk itu bisa langsung dekat tuh, ngambilnya bisa dekat. Nah, terus ini penting juga untuk dilihat bahwa distribusi ini biayanya juga sangat tinggi ya teman-teman. Perlu Anda lihat juga atau menganalisa seberapa besar nanti biaya untuk distribusi produk atau raw material yang diwajibkan untuk diambil dari prinsipal. Nah, itu perlu Anda hitung apakah nanti perhitungan Anda itu akan mengambil dalam waktu sebulan sekali langsung banyak atau seminggu sekali atau bagaimana, itu perlu Anda analisa sehingga apa? Sehingga nanti Anda tahu untuk mengkalkulasikan bagaimana order yang tepat sehingga nanti operasional bisnis Anda bisa berjalan dengan baik karena bahan bakunya sudah ada. Nah, itu perlu Anda lihat ya ke depannya. Jadi yang ketiga adalah jaringan distribusi yang perlu dilihat. Yang keempat adalah pengembangan SDM. Ya, di sini juga penting bagaimana si brand tersebut mempunyai metode untuk bisa melakukan training, melakukan coaching terhadap karyawan terutama yang ada di outlet. Nah, terkait dengan training ini biasanya dari prinsipal mempunyai metode sendiri. Nah, Anda harus lihat apakah mereka sudah mempunyai metode training atau belum. Jangan sampai Anda merekrut karyawan tapi dari prinsipal tidak ada support untuk trainingnya. Kalau Anda training sendiri kan pasti Anda akan ada effort untuk waktunya, kemudian untuk mengajarinya juga gitu ya, tapi paling enggak dari sisi prinsipal mereka sudah mempunyai metode untuk melakukan training sehingga update mengenai produk, update mengenai promo-promo, update mengenai pengembangan produk itu bisa disampaikan secara langsung kepada SDM yang nanti akan bekerja di outlet atau di toko Anda, di bisnis franchise Anda. Ini penting untuk dilihat ya. Jadi pengembangan SDM itu perlu juga dilihat seberapa concern prinsipal melakukan itu. Ya, jangan sampai karyawan Anda begitu sudah masuk outlet ya udah bekerja aja, tapi tanpa ada continuously training. Karena continuously training itu penting untuk bisa mengembangkan skill dari karyawan dan juga mengenai bagaimana brand tersebut bisa mengembangkan sebuah program atau produk yang baru sehingga itu bisa langsung dikomunikasikan kepada karyawan dan karyawan bisa langsung mengkomunikasikannya kepada pelanggan. Ya, ingat ya, jadi karyawan ini atau tim yang ada di outlet Anda itu adalah orang yang first contact dengan customer. Mereka adalah frontliner yang memang wajib untuk tahu dengan detail mengenai produk yang nanti mereka akan jual, termasuk juga bagaimana servisnya kepada pelanggan dan yang lainnya. Itu adalah bagian dari pengembangan SDM. Jadi perlu Anda lihat tuh dengan brand franchise yang ditawarkan kepada Anda seberapa besar tuh nanti pengembangan SDM-nya seberapa fokus nanti brand tersebut, itu perlu Anda lihat juga ya. Jadi teman-teman ada empat hal yang perlu nanti dilihat untuk melihat competitive advantage dari sebuah bisnis franchise ya. Pertama tadi kalau kita lihat adalah produknya, ya produknya kita harus lihat diferensiasi produknya seperti apa, ya. Yang kedua adalah cost produk HPP-nya seberapa besar dari produk yang nanti dijual dan itu nanti untuk menghitung gross profit. Ya, gross profit penting untuk Anda bisa melihat apakah nanti dengan dikurangi dengan biaya operasional apakah nanti cukup menghasilkan margin atau tidak.
Kemudian yang ketiga adalah jaringan distribusi dari masing-masing brand, ya. Ketika Anda berada di luar kota, apakah jaringan distribusinya itu langsung atau memang perlu ada ekspedisi-ekspedisi yang perlu disiapkan dan biaya berapanya hanya Anda perlu kalkulasikan tersebut. Yang terakhir adalah pengembangan SDM. Ini penting untuk bisa melihat atau mengukur kompetensi dari karyawan-karyawan yang nanti akan bekerja di toko atau di bisnis perintis Anda. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.